tentang mana yang lebih baik, nikah atau tidak. Secara garis besar itu, jika dia nikah kemudian selamat dari perzinahan, tapi membawa dia jadi mencari yang haram, ya, maka sebaiknya dia tidak nikah dulu. Nah, aku rabi, aku harus golek haram, karena saya tidak bisa membiayai keluarga saya kalau dari pekerjaan saya yang sekarang saya harus ya mencari yang haram, entah itu korupsi, mencuri, begal, seperti itu. Kalau saya begitu, kehidupan saya, nikah saya bisa. Kalau tidak, saya tidak bisa. Tidak bisa saya bakal tidak mampu. Nah, lebih baik ditahan dulu. Lebih baik bagi dia. Kenapa? Karena kalau dia sudah nikah, kemudian dia harus cari yang haram, dia akan merusak dirinya, dia akan merusak anaknya, dia akan merusak istrinya. Yang rusak banyak. Kalau dia itu sudah ingin nikah, tapi belum berani dia. Tapi saya kalau tidak gitu kan saya itu jelalatan nanti. Kalau lihat ada yang lewat rotok lumayan itu saya, tapi tidak sampai zina dia, cuma wis seneng gitu aja. Dosa zina mata katanya di sini tadi. Dosa itu. Tapi saya tidak sampai zina saya. Saya tidak sampai zina. Cuman saya ya mata saya tidak bisa, susah lah untuk melihat yang meninggalkan penglihatan yang seperti itu. Dosa. Maka sebaiknya ditahan dulu nikahnya, jadi jomblo dulu sedikit, tidak apa-apa. Sampai kira-kira dia bisa mantap, sehingga dia bisa menikah dengan lebih tenang. Kenapa? Karena zina mata itu dosa, tapi tidak sebesar dosanya zina langsung. Dan tidak sebesar dosanya mencari makan yang haram. Kurang lebihnya begitu. Ya. Jadi saya ulang lagi. Kalau nikah aman, rizkinya halal, lebih baik nikah segera. Apalagi kalau misalnya ada backingnya, punya orang tua yang kira-kira nak nikah, nak, kalau kamu perlu saya yang akan bantu kamu. Segera nikah aja, nggak usah malu itu. Malu itu mencuri itu. Apa malunya anak kalau nikah bapaknya masih belanjani? Apa aibnya itu apa? Dosa, tidak dosa. Ya hanya orang aja yang melihatnya itu dosa. Kenapa kalau misalnya anaknya nikah belum bisa dapat kerjaan masih dibantu orang tuanya? Apa aibnya? Apa dosanya? Malu. Malu kenapa? Enggak haram kok. Tapi kan dia terselamatkan dari perzinahan, kan begitu. Didelok uang, Pak, orang itu tidak pernah melihat kita baik, tidak pernah. Salah terus. Orang itu bakal melihat itu. Orang itu sudah tidak melahirkan kita, tidak ngasih rezeki kita, komen terus ya. Jenengan bener kena, jenengan salah kena. Nabi Muhammad aja kena. Nah, jadi kepada para pemuda misalnya mau nikah terus ayahnya mengatakan begini, nak kamu nikah aja, sementara saya yang ngasih belanja buat sehari-harimu, nanti kamu sama istrimu. Jangan malu. Biasa itu, ndak haram itu, ndak haram, ndak aib. Lah kalau yang anaknya kerja belum dapat, mau dikasih makan apa? Kumpul sama orang tuanya, ndak aib itu. Yang mengatakan aib itu kan pendapat manusia. Aib, pendapat manusia. Tapi dosa ndak? Sama sekali tidak. Bapaknya dengan senang hati. Bapaknya dengan senang hati. Ya. Pak. Ditanggung mertua. Mertua juga ada yang begitu. Kadang-kadang mertua itu melihat anak saking senengnya. Anak perempuannya mau dibawa, wis ojo dibawa. Anak tinggal di sini, anak perempuan saya. Kamu di sini saya, wis mangano ngombe yo sakaremu iku entekno iku. Sebanyak-banyaknya begitu, ya. Yang penting anak perempuannya enggak keluar dari rumah. Loh, enggak ada masalah sama sekali. Karena itu bukan aib, tidak ada masalah, itu boleh. Lah, tapi kalau misalnya
orang tuanya tidak mampu, dia harus bekerja sendiri, pekerjaannya sangat berat. Kemudian dia mau nikah, kalau dia nikah dia harus nyari rezeki tambahan. Nah, tambahannya itu ada, jual narkoba. Kan dosa, haram, dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ngomong tentang pidananya sudah jelas. Tapi ini masalah dengan Allah ini, kan haram ini. Ya, karena banyak orang penjual hal-hal yang haram dan tidak ketemuan. Kalau ngurusi sama tindakan polisi kan tidak mesti polisi tahu. Itu kerjaan yang haram itu polisi kan tidak tahu. Coba misalnya orang pakai riba, kan sama polisi boleh. Ya, kita bukan melihat tentang hak hukum pidananya polisi, bukan. Karena kalau kita lihat hukumnya polisi, riba boleh berarti. Nah, kita kan lihat hukumnya ke Gusti Allah. Ya. Nah, sehingga tidak sampai dia ngeriba uang, tidak sampai dia ngerentenkan uang, tidak sampai dia mencuri. Kalau dia bisa bekerja, menghidupi keluarganya, walaupun masih pas-pasan, lebih baik nikah. Tapi kalau dia kerja, kalau dia nikah dan berakibat akan mencari barang haram, lebih baik sabar dulu. Begitu ceritanya. Karena backsoundnya tidak ada. Orang tuanya tidak mampu bantu dia, ya. Orang tuanya tidak mampu bantu dia. Pekerjaannya tidak mampu. Kalau dia nikah, dia akan mencari yang haram. Jangan, sabar dulu. Lebih baik begitu. Loh kan nanti dia itu kalau lihat perempuan, ya kalau dia lihat perempuan kan dosanya di matanya, bukan di daging anaknya nanti. Kan begitu. Itu juga dosa, tapi lebih kecil. Kecuali kalau dia itu kepepet dan dia sudah hampir zina, dia kebacut sudah, maka lebih baik nikah dulu dan berusaha cari yang halal, setengah mati cari yang halal. Nah, ya nanti insya Allah yughnihimullah min fadlih, akan diberi kekayaan oleh Gusti Allah. Dan itu harus yakin. Saya itu nikah 2 kali, ya, bukan nikah 2. Saya itu nikah 2 kali. Dan saya kerja dengan ayah saya. Dan gaji saya sangat standar sekali. Dan 2 kali itu saya nikah tidak pernah mikir kok mangan apa. Tidak pernah. Alhamdulillah. Ya tidak tahu ini antara tawakal atau kurang cerdas, saya tidak tahu. Jadi saya tidak pernah mikir itu. 2 kali. Padahal gaji saya itu waktu itu 1 bulan 600.000. Waktu itu ya 2004, 600.000 itu ya entek saulan 600.000. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ada 600.000 cukup, tidak ada. Begitu, tapi subhanallah. Ya, subhanallah. Sempat rumah sendiri kan saya. Nah, itu ya subhanallah kita ono ae. Nanti ada tambahan, ada bonus dari sini, nanti kemudian ditawari ini, kemudian nanti ada yang nawar, kon gelem, kamu coba begini, coba jualkan sarung ini, bukan sarungnya ayah saya, sarungnya orang lain. Oh ya coba aja. Pernah sekali begitu. Jadi saya ditawari sarung. Sama ayah saya ditawari, ente ambil sarung ini, nanti ente potong, jahit, dijual. Ini sarung cuci gudang. Dapat saya. Belum saya garap, ayah saya datangi orang nyari sarung model seperti yang saya punya. Tapi itu kan sudah, itu kan punya saya. Nah, terus saya bilang, ya tak tuku sarung. Padahal saya belinya dulu pakai utang ke ayah saya. Jadi belinya saya belum bayar ke ayah saya, sudah dibeli sama ayah saya. Jadi saya nggak apa-ngapain, mor-mor payu sudah. Loh kan ada seperti itu kan, tahu-tahu ada di luar dari gaji saya yang bulanan. Nah itu bismillah, insya Allah yughnihimullah min fadli, akan diberi kekayaan oleh Gusti Allah. Walhasil intinya adalah 1, jika mampu finansial segera menikah kalau waktunya sudah cukup. Yang kedua, jika finansial menuju kepada haram, jika nikah lebih baik sabar sementara untuk mengumpulkan keuangannya supaya lebih baik. Nah, keuangannya itu kan standar manusia kan sebetulnya tidak terlalu banyak. Masa harus mobil, masa harus rumah, ya kan sebetulnya tidak seperti itu. Yang membuat standar itu kan manusianya sendiri. Kehidupan yang diperlukan itu sebetulnya kan cuma makan, berobat, tidak kehujanan, kan itu aslinya.
Bukan kemana-mana baju ganti terus, mobilnya yang mewah, rumahnya di perumahan. Ya itu kan standar manusia sendiri, yang repot manusianya sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjalankan yang terbaik. Walhasil untuk yang masih jomblo dianjurkan bismillah untuk segera menikah, insya Allah diberi kecukupan harta oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal